Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari pembahasan syarat, rukun, kewajiban dan sunnah solat, dan pada kesempatan kali ini kita akan khususkan tentang syarat-syarat solat. Tentang syarat-syarat solat akan kita jelaskan insyaallah dengan agak lebih detail, ya, agar kita bisa paham tentang syarat-syarat solat. Ya, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan lalu, bedanya syarat dengan rukun, yaitu rukun adalah pada ketika sedang solat, seperti berdiri, kemudian ruku, kemudian sujud. Ini namanya rukun solat, dan dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Dari tadinya berdiri, berpindah kepada ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Itu namanya rukun. Adapun syarat adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi sebelum seorang solat. Ya, sebelum seorang solat, syarat-syarat tersebut harus terkumpulkan. Yang syarat-syarat tersebut secara global yaitu adalah masuk waktu solat, kemudian menghadap kiblat, kemudian suci daripada hadas, bersih daripada najis, menutup aurat, dan niat, ya. Tapi kita akan bahas tentang syarat-syarat solat, ya. Syarat-syarat solat, ya, ada 6, ya. Tadi pertama adalah masuk waktu. Kemudian ada namanya menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Kemudian bersih dari najis. Kemudian suci dari hadas. Kemudian niat, ya. Baik, kita akan bahas pertama kali adalah mengenai masuk waktu, ya. Untuk salat disyaratkan harus masuk waktu salat. Adapun waktu salat, maka kita akan bahas tentang 5 waktu salat. Kita tahu ada namanya salat zuhur, ya. Kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwasanya salat itu wajib bagi kaum mukminin, kitaban mawquta, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak boleh seorang salat sebelum masuk waktu, ya, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga Allah berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri." Ya, inna qur'anal fajri kana masyhuda, kata Allah, dirikanlah salat liduluki syams, yaitu tatkala matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu maksud zuhur dan juga bersambung kepada asar. Ila ghasaqil lail, sampai di malam, maksudnya maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, kemudian juga di waktu fajar. Jadi dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Isra tadi, Allah singgung tentang 5 waktu. Nah, datang dalam hadis perincian kapan startnya setiap waktu dan kapan berakhirnya, dan ini tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim tentang perinciannya, dan ini menguatkan pada kita bahwasanya tidak mungkin Al-Qur'an dipahami tanpa hadis, ya. Makanya ketika timbul golongan Qur'aniyun, orang-orang yang hanya mau menerima Al-Qur'an dan tidak mau menerima hadis, maka di antara bantahannya mudah, banyak, ya. Perincian-perincian tentang perintah dalam Al-Qur'an tidak bisa kita ketahui kecuali dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah mengatakan wa atuz zakat, tunaikan zakat. Perinciannya dari mana? Nisab, haul, berapa persennya? Enggak ada kecuali di hadis-hadis Nabi. Sama dalam masalah waktu salat. Ya.
aqimus salat, dirikan salat. Perinciannya tentang syarat-syaratnya, tentang rukun-rukunnya, tentang wajib-wajibnya enggak ada. Mau dapat dari mana? Al-Qur'an enggak ada. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an. Maka tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an kecuali dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas dari salat zuhur ya. Jadi Rasulullah SAW ketika habis Isra Mi'raj datang malaikat Jibril, langsung besoknya datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyuruh untuk salat ya di waktu awal salat ya. Waktu zuhur ketika matahari tergelincir, waktu asar ketika bayangan orang bayangan orang sepanjang tubuh orang tersebut. Kemudian dia sholat di awal waktu. Kemudian malaikat Jibril datang pada hari berikutnya, dia sholat di akhir waktu. Jadi hari pertama datang setelah Isra Mi'raj, setelah datang menerima perintah sholat, malaikat Jibril datang, kemudian dia sholat di awal waktu. Kemudian pada hari kedua dia datang lagi, dia sholat di akhir waktu. Kemudian beliau berkata alaihissalam, ma baina hadaini waktun. Waktu sholat itu di antara keduanya. Waktu sholat di antara keduanya. Nah, waktu zuhur awalnya ya. Awal adalah ketika tergelincir matahari dari tengah langit. Tergelincir matahari dari tengah langit. Gampangannya ketika matahari bayangan mulai berpindah, suatu benda, bayangan benda mulai berpindah, tadinya bayangan matahari kan dari timur, bayangan di barat ya. Ya, kalau matahari terbit dari timur, matahari bayangan di barat. Kemudian matahari bayangan semakin mengecil. Ketika matahari sudah di tengah, ketika bayangan mulai berpindah ke arah timur, berarti matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ya, yaitu kapan dimulai? Ya, sejak bayangan benda, yaitu ketika bayangan benda berubah menuju ke arah barat. Menuju ke arah barat. Ke arah barat. Demikian juga di antara cara mudah untuk mengetahui kapan awal matahari, cara lain yaitu caranya waktu terbit matahari ya. Waktu terbit matahari hingga terbenam matahari, gampangannya. Kemudian dibagi dua ya. Itulah waktu pasnya tengahnya, itulah waktu persis matahari di tengah langit kemudian bergeser ya. Ini awalnya. Ya, kalau kita kasih sederhana misalnya ini matahari ya. Dari timur terbit kemudian menuju ke arah barat ya. Kemudian ada tiang di sini misalnya tiang. Ya. Ketika matahari terbit, maka bayangan sebelah sini, ya tentu bayangan sebelah sebelah barat. Ketika matahari sampai di tengah, ya, nah ini masih belum boleh sholat, ya, masih belum boleh sholat. Ketika matahari di sini, ya, kita bilang bayangan di sini, ya, sampai di sini. Ketika matahari di sini, ya, bayangan masih panjang ya, masih panjang misalnya. Nah, ketika matahari di sini, ini masih waktu terlarang. Nah, ketika matahari mulai bergeser ke sini, misalnya bergeser, ya, maka bayangan mulai berpindah ke arah barat, ya. Misalnya, ya disinilah awal zuhur. Awal zuhur, gampangnya demikian ya. Ketika dari tengah berpindah, matahari kemudian bergeser bayangan, maka itu awal zuhur. Taib, kapan akhir zuhur? Akhir zuhur
yaitu yaitu ketika bayangan benda panjangnya seperti panjang benda, sama dengan panjang benda, atau ketika panjang bayangan benda seseorang sama dengan panjang benda. Ini akhir waktu zuhur ya. Akhir waktu zuhur ya, misalnya kita ini tiang, matahari tadinya di tengah ya, kemudian dia bergeser ya kira-kira sampai di sini misalnya, ternyata bayangan benda sama ya. Ini misalnya bayangannya sama, dia akan terus ke sini sampai ternyata bayangannya sama, antara ini dengan ini sama. Matahari misalnya di sini. Ketika matahari di sini, inilah akhir waktu zuhur ya. Kenapa? Karena sama-sama sudah bayangnya sama, misalnya sama-sama X meter. Ketika bayangan benda persis sama, ini sudah akhir waktu zuhur, akhir dari waktu zuhur, dan dia setelah itu start waktu asar. Start waktu asar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Cuma kata para ulama, ada yang namanya fai'uz zawal. Ini istilah fuqaha, fai'uz zawal. Fai'uz zawal adalah panjang benda ya. Terkadang meskipun matahari di tengah, ternyata sudah ada bayangan. Hal ini kenapa? Karena matahari tidak persis di atas benda langsung ya. Tidak harus di atas benda, tapi ketika agak mundur sedikit matahari, maka dia meskipun di tengah sudah ada bayangan tambahan ya. Ini kan contoh matahari dia persis di tengah. Tapi kalau matahari agak ke sini atau agak ke belakang sana, tentu sudah ada panjangan benda meskipun matahari di tengah. Nah, panjangan benda itu yang meskipun matahari di tengah itu namanya fai ya. Gimana ya saya bilangnya? Insyaallah paham ya. Jadi ini kalau ini benda ya, ini benda. Kalau mataharinya persis di tengah, maka nol. Ketika matahari di tengah persis, benda nol. Ketika matahari di tengah, langit. Ketika bergeser akan bergeser ke timur, maka timbul bayangan. Gampang, dari nol timbul bayangan. Itulah awal zuhur. Tetapi terkadang matahari sudah di tengah, sudah ada bayangan tidak akan nol. Kenapa tidak akan nol? Karena matahari tidak persis di atas benda. Dia agak mundur sedikit atau dia agak ke sana sedikit ya. Ke sana, misalnya ke utara sedikit atau ke selatan sedikit, sehingga meskipun sudah di tengah sudah ada bayangan. Nah, bayangan yang tetap ada meskipun matahari sudah di tengah itu namanya fai'uz zawal. Nah, itu tidak dihitung. Jadi kalau ditanya kapan akhir waktu zuhur, jawabannya adalah ketika matahari panjangnya seperti benda plus panjang fai'uz zawal. Ini kita bikin contoh seperti ini, X persis seperti X ketika matahari benar-benar berpusat di atas benda. Tapi kalau matahari ternyata bergeser agak ke utara atau ke selatan, tentu ada bayangan tambahan meskipun sudah di tengah. Tapi sederhananya beginilah, mudahnya demikian ya. Baik. Kita bicara tentang asar. Asar awalnya kapan? Ya. Perhatikan di sini, ketika matahari di tengah, ini tidak boleh waktu terlarang. Waktu terlarang dari tengah sampai tergeser ini, waktu terlarang ini kurang lebih 7 menit. 7 menit kata para ulama. Ya, jadi 7 menit sebelum azan tidak boleh kita sholat. Karena azan itu ketika benar-benar matahari sudah bergelincir, sehingga bayangan tadinya ke arah barat berubah ke arah timur. Karena matahari sudah bergelincir dari tengah langit. Ya. Pergeseran dari tengah menuju dari matahari di tengah menuju ke arah barat, ini kira-kira 7 menit, ini waktu terlarang. Ini waktu terlarang. Waktu terlarang. Baik. Sekarang kita bahas tentang waktu asar. Waktu asar awalnya ketika panjang benda sama dengan panjang bayangan. Ya. Panjang bayangan
sama dengan panjang benda, yaitu akhir zuhur. Akhir zuhur, ya. Akhir zuhur. Ini awal daripada waktu asar. Kayaknya nggak bisa kita di sini, papan tulisnya nggak cukup ya. Ya, sekarang kita bahas tentang asar. Waktu awal adalah ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Itu sama dengan akhir waktu zuhur, akhir zuhur. Nah, timbul pertanyaan, apakah ada waktu istiraq, waktu irisan antara zuhur dengan asar, namanya waktu istiraq? Ada yang mengatakan iya, ada waktu gabungan 2 rakaat, 4 rakaat. Namun pendapat yang benar tidak. Pendapat yang benar bahwasanya waktu zuhur berakhir ketika panjang bayangan persis seperti panjangan benda, begitu tambah sedikit sudah masuk waktu asar. Jadi langsung begitu, misalnya benda 2 meter, bayangannya 2 meter. Begitu 2 meter lewat 1 senti berarti sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Sehingga tidak ada waktu istiraq, tidak ada waktu irisan antara keduanya. Ini ada khilaf tapi yang lebih kuat itu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan malam yahduril asr, waktu zuhur, kata Nabi, waktu zuhur sebelum masuk waktu asar. Berarti begitu masuk waktu asar, waktu zuhur selesai. Tidak ada waktu irisan antara keduanya. Enggak. Baik, adapun akhir maka dalam hadis hatta yasiru dhillu kulli syai' mithlaihi, itu panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. 2 kali panjang benda ya. Kalau kita gambarkan tadi ini tiang, maka ini misalnya ini X tambah lagi ya. Ini X lagi ya, ini X. 2 kali X berarti. Nah, kira-kira dia mataharinya sudah agak jauh ya, sudah. Ya, misalnya matahari sudah agak jauh, agak miring mataharinya ya. Berarti misalnya di sini ya. Nah ini, kalau matahari sudah 2 kali seperti ini adalah akhir waktu asar. Ini akhir waktu asar. Akhir asar. Taib. Maghrib masih jauh ya. Maghrib masih jauh ya. Dalam riwayat masalah salat asar ada 3 hadis. Ada yang mengatakan akhir waktu asar hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Setiap bayangan menjadi 2 panjang daripada bayangan benda tersebut. Dalam sebagian riwayat waktul asr malam tasfar syamsu. Waktu asar selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning kita masih bisa salat asar. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan man adraka rak'atan min salatil asri qabla an taghiba syamsu faqad adraka as-salat. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan waktu salat asar. Maka ada 3 model hadis tentang waktu salat asar, ya. 3 model hadis ya. Yang pertama, waktu asar akhirnya hingga bayangan 2 kali benda. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua, akhirnya selama matahari belum menguning. Belum menguning. Yang ketiga, sebelum terbenam matahari. Jika demikian, sebenarnya waktu akhir salat asar yang mana?
Apakah ketika matahari 2 kali panjang benda, bayangan 2 kali panjang benda, ataukah yang penting matahari belum menguning, malam tasfar syamsu, atau sebelum matahari terbenam, ya. Hadis-hadis menunjukkan hal tersebut. Adapun mengenai matahari 2 kali benda dan menguning, ini mirip lah, ini mirip waktunya, ya. Ini kalau boleh saya katakan mirip. Kira-kira kalau panjang benda sudah 2 kali lipat, matahari sudah mulai menuju menguning. Yang jadi masalah ini. Bagaimana dengan ini? Maka kata para ulama, waktu terbenam matahari ini adalah waktu darurat. Waktu darurat. Waktu darurat. Artinya apa waktu darurat? Ini namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar, pilihan. Pilihan. Maksudnya, seseorang tidak boleh dia mengakhirkan waktu sholat hingga masuk waktu darurat. Waktu darurat dari mana? Dari menguning matahari sampai terbenam. Yaitu dari menguning matahari hingga terbenam. Seorang tidak boleh mengakhirkan waktu sholat asar sampai waktu ini, tidak boleh. Dia harus sholat di waktu ini, sebelum bayangan matahari, bayangan benda 2 kali lipat panjang benda, atau sebelum matahari menguning. Adapun mengakhirkan waktu sampai matahari sudah menguning, itu ciri orang sholat munafik, sholatnya orang munafik. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik, yajlisu yarkubu syams, hatta idha kana baina qarnay syaitan, ya. Kata Nabi SAW, itulah sholatnya orang munafik. Dia tidak sholat-sholat, dia nunggu sampai matahari sudah menguning. Tatkala matahari mau terbenam, baru kemudian dia bangkit, dia sholat, yang kuru fi sholati, seperti orang matok, ya, cepat sholatnya. Maka siapa yang sengaja mengakhirkan waktu sholat sampai matahari menguning, maka dia berdosa, tapi sholatnya sah. Dia berdosa, tapi sholatnya sah. Adapun kalau dia mengakhirkan karena ada udzur, misalnya terjebak di jalan, misalnya sakit, misalnya tidak ada tempat berteduh, maka itu waktu darurat. Jadi saya ulangi, sholat asar tidak boleh dikerjakan kecuali di waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu ikhtiar kapan? Sejak bayangan benda sama dengan panjang bayangan sama dengan panjang benda, itu akhir waktu zuhur. Ini mulai dari sini, waktu asar mulai start dari sini, ya. Ini waktu asar, ya. Ini waktu asar. Mulai ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda sampai 2 kali lipat. Ini waktu asar. Lebih daripada ini waktu darurat. Waktu darurat. Ini waktu ikhtiar. Tidak boleh waktu sholat asar kecuali di sini. Pilihan, ya. Boleh sholat di waktu darurat kalau ada darurat, ada halangan. Tadi misalnya wanita baru saja selesai haid, ternyata sudah waktu matahari menguning. Tinggal mandi sholat. Atau orang tidur kebangun tanpa sengaja, dia bangun sudah menjelang terbenam matahari, dia boleh sholat, tidak jadi masalah. Atau orang gila sadar, berarti dia sudah wajib lagi untuk sholat, tidak mengapa waktu darurat. Tapi kalau tidak ada halangan, sengaja untuk waktu sholat di waktu darurat, itu sholatnya orang munafik, berarti hukumnya haram, tidak boleh, dia berdosa. Meskipun sholatnya sah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang maghrib. Maghrib ada awal, ada akhir, ya. Awalnya ada akhirnya. Awal sepakat bahwasanya awal adalah terbenam matahari. Terbenam matahari. Adapun akhir ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan hingga sekitar 10 menit, ya, setelah terbenam matahari. Ini pendapat sebagian ulama, qaul dari mazhab Syafi'i juga, dari Maliki kalau tidak salah, ya. Adapun pendapat kedua hingga hilang asyafaqul ahmar.
mega merah. Mega merah di langit. Nah, kenapa kalau awal jelas matahari hilang dari bulatan terbenam matahari itu hilang bulatan dari cakrawala. Terbenam matahari maksudnya hilang bulatannya. Hilang bulatannya dari cakrawala. Adapun akhirnya ada yang mengatakan kenapa dalam hadis sebagian hadis ketika Jibril datang, tadi kita sebutkan Jibril datang 2 kali. Jibril alaihissalam datang pertama kali dia salat di awal waktu. Ya, zuhur ketika matahari tergelincir di tengah langit, kemudian hari kedua dia salat ketika zuhur di panjang benda sama seperti panjang bayangan sama dengan panjang benda. Asar di hari pertama dia salat ketika panjang bayangan seperti panjang benda, hari kedua dia salat ketika panjang bayangan 2 kali panjang benda. Tapi untuk maghrib Jibril datang di waktu matahari terbenam, hari kedua sama. Dia datang juga salat di waktu matahari terbenam. Sehingga disebut walam yazul, itu tidak ada perubahan. Sehingga mereka mengatakan waktu salat maghrib adalah waktu yang sempit. Hanya cukup seorang untuk berwudu, ya, kemudian untuk pergi, kemudian salat secukupnya kira-kira 10 menit, 15 menit kira-kira demikian. Tidak lebih daripada itu. Ya 10, 15 menit, 20 menit tidak lebih daripada itu. Karena waktunya sempit, karena Jibril ke hari pertama, hari kedua tidak berubah waktunya, menunjukkan waktunya cuma 1 sempit. Namun kebanyakan hadis mengatakan waktu maghrib, ya, selama masih ada malam yaghibis syafaq, selama mega merah belum hilang. Dan ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya waktu isya, waktu maghrib selama masih ada mega merah itu masih waktu salat maghrib. Begitu mega merah di langit sudah hilang semuanya, telah masuk waktu salat isya. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Ini mayoritas ulama dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW di akhir hayatnya, ya. Makanya kita dapati sebagian misalnya di mazhab Syafi'i atau di sebagian orang-orang yang mempraktikkan begitu maghrib mereka tidak lama langsung mereka qomat, ya, karena mereka menganggap waktunya memang sempit, ya. Tapi lebih kuat adalah ini, kenapa? Karena Nabi SAW menganjurkan untuk sholat sebelum maghrib meskipun tidak sunnah yang muakkadah. Kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sya'a makhafatan ayattakhidhahan nasunnatan. Kata Nabi, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib, bagi yang mau, kata Nabi. Nabi takut dijadikan kebiasaan, karena sholat qobliyah maghrib enggak ada sebenarnya, tapi boleh saja, cuma bukan suatu yang muakkadah. Seorang sholat ditinggalkan tidak jadi masalah. Berarti sebenarnya waktu maghrib agak panjang. Apalagi datang dalam hadis malam yaghibis syafaq, waktu maghrib selama mega merah belum hilang. Ya, ini maghrib. Baik, kita bahas isya. Ya, mungkin tolong difotoin habis isya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu isya maka awalnya adalah jika mega merah sudah hilang maka sudah masuk waktu salat isya, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, maghrib berakhir selama mega merah masih ada di langit. Ketika mega merah sudah hilang, maka itulah awal waktu dari salat isya, ya. Nah, para ulama khilaf tentang akhir dari waktu salat isya, dan khilafnya kuat secara ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya akhir salat isya adalah sulusul lail, sepertiga malam. Pendapat yang lain mengatakan akhir daripada salat isya adalah nisful lail, setengah malam. Pendapat ketiga mengatakan akhir salat isya adalah sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh. Mana yang lebih kuat di antara pendapat ini? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat, ini pendapat mayoritas, adalah waktu salat isya adalah tengah malam, sampai tengah malam, berdasarkan banyak hadis, ya. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya berakhir pada tengah malam, ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isya ila nisfil lail tsumma shalla. Rasulullah SAW pernah sengaja menunda salat isya sampai tengah malam, kemudian beliau pun salat. Ya, ini menunjukkan itu akhir waktunya, ya. Kemudian pendapat yang juga yang diterapkan di banyak saudara-saudara kita, bahwasanya waktu salat isya sampai waktu salat berikutnya, ya. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Amma innahu laisa fin naumi tafrid. Innama tafrid ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waqtu salatil ukhra.
Faman fa'ala dzalik falyusalliha hina yantabihu laha. Sungguhnya orang ketiduran itu tidaklah dikatakan melakukan tafrid. Dia tidak lalai. Dia ketiduran mau diapain ya? Dia tidak melakukan kelalaian ya, ketiduran. Tetapi yang disebut orang lalai itu adalah orang yang tidak salat sampai datang waktu salat berikutnya. Sehingga hadis ini memberi faedah umum bahwasanya waktu salat yang satu berakhir sampai pada waktu salat berikutnya. Sebagaimana dan ini mereka umumkan sebagaimana duhur berakhir sampai asar. Kalau begitu asar berakhir sampai maghrib. Maghrib berakhir sampai isya. Demikian juga isya berakhir sampai subuh. Hadisnya umum mengatakan orang yang melakukan tafrid, yang melakukan pelanggaran atau kelalaian adalah orang yang lam yusalli hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Dia sengaja tidak salat sampai datang waktu salat berikutnya. Ini dalil bahwasanya waktu isya berakhir sampai azan subuh, Namun Allah alam pendapat ini ya terlalu umum ya. Hadis ini umum dikhususkan dengan hadis-hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu sampai tengah malam ya. Demikian juga dalam hadis Jabir tadi, hadis Jibril alaihissalam ketika dia datang di hari pertama dia salat ketika awal waktu isya ketika mega merah hilang dari langit. Kemudian datang pada hari kedua dia datang setelah lewat sepertiga malam atau setelah lewat setengah malam. Kemudian setelah itu dia berkata, baina hadaini waktun, antara ini dan hari pertama, hari kedua adalah waktu. Sehingga dipahami dari hadis Jibril bahwasanya hadis Jabir maksudnya tentang kisah Jibril bahwasanya waktu awal isya adalah ketika hilangnya mega merah dan akhir isya adalah tengah malam. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Isya awal ketika mega merah hilang dari langit, dari cakrawala ya. Nah, akhirnya ada khilaf. Dua pendapat yang kuat, yang pertama yang kedua ya, akhirnya adalah hingga tengah malam. Maksudnya hingga tengah malam itu seorang boleh sholat di awal tengah malam ini, boleh dia sholat ya. Kemudian hingga sebelum subuh, sebelum azan subuh. Adapun yang hingga tengah malam mereka berdalil dengan hadis apa? Hadis Jabir ya. Hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Jibril. Tentang kisah Jibril sholat dua kali. Kisah Jibril alaihissalam sholat di hari pertama dan hari kedua ya. Sholat di hari pertama dan kedua. Kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As ya. Hadis Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhuma. Yang Nabi mengatakan waktu salat Isya ila nisfil lail, waktu salat Isya sampai tengah malam. Adapun yang menganggap hadis salat Isya sampai subuh yaitu dalilnya hadis Abu Qatadah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama tafrid man lam yusalli ya, innama tafrid man lam yusalli hatta yaji'a waktu salat al-ukhra. Pelanggaran itu kalau orang tidak salat sampai datang waktu salat berikutnya, berarti salat Isya sampai waktu salat subuh. Kita bilang hadis ini umum. Ini lebih khusus. Sehingga umum dibawakan kepada yang lebih atau bukan umum ya, ini apa namanya? Mutlak, ini muqayyad ya. Mohon maaf, ini mutlak. Ini muqayyad. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat waktu salat Isya adalah sampai tengah malam. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh sampai khilaf intinya ya. Tapi lebih kuat karena tidak semua salat ternyata sampai waktu salat berikutnya. Contohnya salat subuh.
Salat subuh cuma sampai matahari terbenam, bukan sampai salat zuhur. Nah, kalau kita ambil keumuman hadis ini berarti sampai salat zuhur ya. Ini mohon maaf ya. Ini bukan mutlak, ini umum ya, mohon maaf ya. Umum, ini khusus ya. Umum, ini khusus. Umum khusus. Ini khusus, ini umum. Sehingga yang umum dikhususkan dengan hadis-hadis ini sehingga waktu salat Isya akhirnya adalah tengah malam. Nah, bagaimana cara menghitung tengah malam? Ya. Mengetahui tengah malam. Tinggal apa namanya? Awal waktu tinggal mengetahui waktu terbit matahari hingga terbit fajar, itu azan subuh, kemudian dibagi dua, itulah sama dengan tengah malam. Tengah malam, seperti itu. Ya. Kalau kita sederhana, sekarang kita praktekkanlah. Maghrib, kita ingin tahu sekarang sederhananya, maghrib jam 17.36. Maghrib ini 5.36 PM. Kemudian terbit fajar 4.31 ya. Atau 4.40 ya. 4.40 kali. Berapa maghrib sekarang? 4.50 ya. Taruhlah 5.50. Taruhlah 5.50. Kemudian terbit fajar misalnya 4.40 ya. Tinggal berapa jam dari ya? 4.40 ya? Iya, 5.52 ya. Subuh 4.40. Berapa jam dari 5.52 sampai 4.40? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4. Kira-kira 11 jam. Kurang lebih 11 jam. Kalau 11 jam bagi 2 berarti kira-kira 5 jam 30 menit. Nah, kalau kita tambahkan 55 jam tambah ini 30 menit berarti kira-kira 5 tambah 5 10, kira-kira jam 11 lewat ya. Kurang lebih jam 11 misalnya jam 11.20 misalnya kurang lebih ya PM. Ini akhir waktu salat Isya. Sekarang ini di Jakarta. Kira-kira demikian. Maka seorang tidak boleh salat lewat daripada jam ini kecuali darurat ya. Adapun setelah lewat tengah malam bolehkah salat? Bagaimana hukumnya? Hukumnya ada khilaf. Ada yang mengatakan itu waktu darurat. Sebagaimana tadi ketika asar kita bicara, asar dari matahari menguning sampai terbit sampai terbenam matahari itu waktu darurat ya. Waktu darurat boleh dikerjakan kalau ada uzur. Boleh salat Isya jika ada uzur. Jika ada uzur. Jika tidak ada uzur, maka sah tapi berdosa. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua, itu di luar waktu. Maka solatnya solat qadha. Jika solat Isya di waktu tersebut, maka qadha. Karena di luar waktu. Jadi khilaf. Bagaimana setelah jam 11.20 PM kalau kita di Jakarta sekarang. Ini masalah khilafiyah. Tapi yang berpendapat bahwasanya salat Isya sampai salat subuh selesai, dia mengatakan tidak ada masalah ya. Cuma saya bilang pendapat mayoritas bahwasanya waktu salat Isya sampai tengah malam. Ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah dan juga hadis Abdullah bin Amr bin As. Tapi terakhir kita bahas tentang subuh.
Oh, ya, terbenam ya, terbenam. Terbenam. Terbenam matahari 52 ya, terbenam. Tapi subuh ya. Awal waktu adalah terbit fajar. Akhir terbit matahari. Terbit matahari. Awal terbit fajar, akhir terbit matahari. Nah, terbit fajar kapan? Kapan? Ada khilaf tentunya. Fajar ada dua, ya. Fajar ada dua. Fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib, kadzib itu fajar dusta, fajar shadiq, fajar yang benar. Bedanya kalau kadzib muncul sebelum shadiq. Kemudian cirinya cahayanya vertikal. Lalu hilang. Kalau shadiq tentu setelah kadzib. Kemudian cahayanya horizontal. Kemudian semakin menyebar, semakin besar, semakin menyebar, tidak hilang. Inilah fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, kapan fajar shadiq ini? Ini juga khilaf. Kapan fajar shadiq? Berapa derajatkah matahari di bawah cakrawala? Kapan fajar shadiq? Khilaf. Yaitu berapa derajatkah matahari di bawah cakrawala? Secara teori mereka sepakat kadzib seperti ini, shadiq seperti ini, tapi ketika dipraktekkan ternyata khilaf. Kalau kita melihat di tanah air saja ada khilaf ya, seperti ini, taruhlah ini cakrawala ya. Cakrawala. Ada yang mengatakan fajar ini khilaf ya. Matahari di bawah ya 20 derajat. 20 derajat. Sudah kelihatan terbit fajar shadiq. Kelihatan fajar shadiq. Ini yang bilang 20 derajat. Ini yang dipraktikkan di tanah air. Jadwal kita ini di bawah 20 derajat. Ini ternyata Muhammadiyah beda. Muhammadiyah mengatakan, saya tidak tahu, kemarin saya sempat baca di berita, nanti bisa dicek kembali ya. Muhammadiyah 18 derajat. 18 derajat. Berarti kan ada selisih ya. 2 derajat. Nah, antara 1 derajat itu jaraknya 4 menit. 4 menit. Jadi kalau di kita sekarang misalnya subuh jam 4.40, misalnya ini misalnya jadwal subuh jam 4.40 AM, menurut Muhammadiyah 4.48. Karena 1 derajat adalah 4 derajat dan berbeda 2 derajat, berarti sekarang yang kita azan ini kecepatan 8 menit menurut Muhammadiyah ya. Saya enggak tahu apa ada perubahan lagi. Kita dapati ternyata misalnya saya baca di Malaysia jaraknya adalah ini pemerintah ya. Pemerintah. Ini Muhammadiyah. Di Malaysia saya dengar 19,5 ya. Saya sempat lihat di Allah alam, itu bisa dicek lagi. Ya, 19,5. 19,5 ya. Jadi tinggal berarti jadwal yang itu dikurangi 2 menit ya. Dan jadi semakin di atas ya. Menurut mereka yang Muhammadiyah kalau di bawah 20 derajat masih terlalu di bawah di cakrawala, cahaya belum kelihatan. Kalaupun kelihatan itu fajar kadzib bukan fajar shadiq. Masih terlalu jauh di bawah ya. Harus naik dikit 18 derajat. Kalau Malaysia, ini Malaysia
19,5 ya. Nah, tapi bisa dicek, ini sekedar bisa dicek ya. Taib. Kemudian ada pendapat yang lebih ekstrim daripada itu, misalnya ada yang mengatakan 16 derajat. Lebih di atas lagi. 16 derajat di bawah cakrawala ya. Jadi 16 derajat. Sehingga kalau 16 derajat berarti seharusnya subuh 4 kali berbeda 4 menit. Berarti 4.56. 4.56 AM salat subuhnya, azan subuhnya. Ini semua adalah khilaf di kalangan para ahli astronomi ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga makanya lebih hati-hati jika seorang kemudian qomatnya agak ditunda paling tidak 8 menit seperti Muhammadiyah ya. Jangan langsung qomat ya. Adapun ini khilaf sudah ada, bahkan di Arab Saudi sudah khilaf. Sejak saya sekolah di sana sudah terjadi khilaf. Cuma khilaf tersebut hilang karena pemerintah meletakkan antara adzan dan iqamah 25 menit. 25 menit. Mau pendapat pertama, pendapat kedua semua sepakat. Kalau sudah 25 menit sudah masuk waktu subuh. Jadi khilaf tersebut akhirnya tidak begitu ramai karena jeda antara adzan dan iqamah agak dijauhkan, agak dijauhkan ya. Tapi intinya Allah alam bisawab ikhwan ya. Pendapat yang mengatakan di bawah 20 derajat juga punya pendukung yang banyak, dan banyak ulama Arab Saudi juga yang mendukung entah minus 20 atau minus 19 ya. Saya tidak tahu di Saudi minus berapa ya. Nanti bisa dicek. Yang jelas sebagian ulama sampai mendukung pendapat yang mengatakan minus 19 kalau tidak salah ya. Dan mereka sampai praktekkan, kata mereka kami berusaha melihat fajar langsung dan kami cek dengan jadwal jam al-fajar ternyata pas, paling beda cuma beberapa detik aja ya, kecepatan beberapa detik ya, karena memang mungkin pakai jadwal sehingga tidak terlihat langsung ya, tapi beda beberapa detik tapi sudah benar. Dan kalau kita lihat bagaimana praktek Nabi SAW salat subuh ya, azan subuh. Kemudian Nabi SAW mungkin qomat agak lama, taruhlah 15 menit. Kemudian Rasulullah SAW baca sampai 100 ayat. Kemudian setelah salam, ya, hina ya'rifu ahaduhum jalisahu. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata para sahabat, kita baru kenal orang di samping kita. Jadi kalau kita salat kan mereka dulu enggak pakai lampu. Kalau salat subuh dalam Masjid Nabawi, baru yang dikenal baru sampingnya. Sebelahnya lagi belum dikenal. Artinya ketika Rasulullah SAW selesai salat dengan salat yang panjang, masih remang-remang. Baru dikenal orang sampingnya. Ya. Kemudian juga dalam hadis, kunna nisa'ul mu'minat. Kami mu'minat kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan kami tsumma yansarifna ila buyutihinna. Dan kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka di waktu ghalas. Ghalas itu remang-remang. Jadi para wanita selesai dari salat subuh kemudian meninggalkan Masjid Nabawi masih remang-remang. Masih remang-remang. Jadi menunjukkan memang Rasulullah agak awal ya. Tapi kalau kita bilang misalnya yang benar terlambat kecepatan setengah jam. Wah, coba kita praktekkan sekarang. Azan sekarang katanya kecepatan setengah jam. Oh, terlalu jauh. Setengah jam berarti kita taruhlah jam 4.40 jadi jam 5:10 baru azan. Setelah azan 5:10 Nabi kan tidak langsung qomat. Qomat mungkin 15 menit berikutnya. Udah jam berapa? 5:10 tambah 15 taruhlah 20 menit baru Nabi qomat. Berarti 5:30. Nabi kemudian sholat mungkin setengah jam, 100 menit, 100 ayat, mungkin taruhlah. Nabi sholat pasti lama lah. Berarti sholat selesai jam 6 sudah satu kampung kita sudah lihat ya. Oleh karenanya tidak juga, maksudnya masing-masing punya sisi pendalilan ya, masing-masing punya sisi pendalilan. Yang jelas siapa yang yakin dengan apa yang diyakini, dia yang praktik di lapangan, dia lihat bahwasanya sekarang kecepatan, lakukan apa yang diyakini. Saya tidak bisa merojihkan mana yang lebih kuat, karena saya tidak pernah mempraktekkan ya. Cuma saya selalu mengambil kehati-hatian seperti masjid di kompleks. Saya bilang jangan qomat kecuali 15 menit. 15 menit baru kita qomat, insyaallah pemerintah dan Muhammadiyah dan yang lainnya insyaallah tidak jadi masalah setelah 15 menit ya, setelah 15 menit. Di prakteknya hampir 20 menit karena adzan sekitar 5 menit baru kemudian dijalankan waktu 15. Jadi sehari-hari saya salat kira-kira antara adzan dengan qomat 20 menit. Itu yang saya praktekkan dan itu lebih hati-hati. Wallahu alam bisawab. Inilah waktu salat ya. Kemudian ada namanya kita tambahkan di sini waktu duha. Waktu duha ya. Awal waktu duha. Awal duha
duha awalnya yaitu kurang lebih 15 menit atau 10 menit, kurang lebih 5 sampai 15, 10 sampai 15 menit, kurang lebih 10 hingga 15 menit setelah terbit matahari. Akhirnya ini awal, akhir kurang lebih 7 menit hingga 7 menit sebelum zawal, sebelum azan zuhur. Siapa yang ingin sholat duha boleh start dari sini, setelah terbit matahari tunggu 10-15 menit, dan dia boleh sholat duha terus sampai sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, dan waktu terbaik adalah ketika termadul fisal, ketika sekitar jam 10 atau jam 11 atau setengah 11. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.